Halo, salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Artayasa. Asal sekolah SD Negeri Tulang Ampiang. CGP Angkatan 4 Kota Denpasar. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Hari ini yang akan melakukan pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Artayasa, asal sekolah SD Negeri Tulang Ampiang. Saya adalah CGP Angkatan 4 Kota Denpasar yang masih berproses. Materi kita hari ini adalah penerapan budaya positif. Ada 7 budaya positif yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas yang Bapak Ibu ampu atau di bidang studi yang Bapak Ibu guru ampu. Mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Ini semua penting untuk kita sebagai guru agar memerdekakan anak di dalam kelas maupun di pembelajaran. Ini perubahan paradigma belajar. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian dalam mewujudkan budaya positif, peran guru memegang peranan sentral, sehingga guru perlu memahami posisi yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah. Nah, di sini ada perbandingan teori kontrol dengan teori stimulus respon. Kita sudah bergerak ke pendidikan teori kontrol, beralih ke teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Seperti itu menurut Stephen R. Covey. Nah, ini perbandingannya ya. Yang kita sebelumnya ada di stimulus respon sebelah kanan, kemudian ini sudah ke teori kontrol. Semuanya bisa Bapak Ibu lihat perbandingannya. Nah, kita sudah mengarah ke arah sini. Misalkan yang sebelah stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jika di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini Anda itu maksudnya siswa ataupun guru. Yang terakhir itu ada model berpikir, ada menang kalah. Kalau di sini sudah berpikirnya menang dan menang, seperti itu. Yang kedua, materi tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Nih, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat soft disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan soft disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Penguasa lain di sini kalau di siswa mungkin gurunya. Jika mereka tidak bisa mengatur dirinya sendiri, mungkin gurunya bisa mengontrol, seperti itu. Nah, yang ketiga ini keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting dan menarik, biasanya dilakukan di kelas biasanya daripada peraturan kelas. Seperti ini contohnya, ketika kita meyakini bahwa menggunakan helm itu saat mengendarai motor atau roda 2. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita menggunakan masker?
Karena kita yakin bahwa masker itu bisa melindungi kita dari penyakit, sama juga tentang keselamatan. Nah, keyakinan itu yang kita sebut untuk keyakinan kelas nanti, agar berasal dari siswa juga. Nah, ini keyakinan kelas menurut Gosen seperti yang ada pada layar, yaitu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, seperti itu. Jika kita latih dan terapkan di kelas masing-masing, kita buat keyakinan kelas dari siswa. Mulai dari siswa, apa yang mereka yakini kita tuliskan. Nah, daripada peraturan kelas biasanya mereka sering tidak dari dalam dirinya, tapi dari kitanya itu kalau peraturan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Bisa Bapak dan Ibu lihat di layar ya. Kemudian saya lanjutkan materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 di sini. Semua siswa yang kita ampu semuanya memiliki kebutuhan ini. Makanya ketika anak-anak bermasalah dalam artian bisa saja dia mencari misalkan butuh kasih sayang gurunya, kemudian bisa dia ingin bebas. Ini semua kelima kebutuhan ini memang ada di anak-anak semua. Kemudian ada yang terakhir tentang kekuasaan, ada kesenangan, semua anak butuh kesenangan, termasuk gurunya juga. Berikutnya penjelasan lebih rinci lagi. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini dia. Kebutuhan, semua orang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini termasuk yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, yang ini 3 kebutuhan berikutnya ini termasuk psikologis. Kebutuhan seperti tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian ada binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Contoh dari kebutuhan kebebasan seperti kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu biasanya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nih, bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun akan terasa menyedihkan. Ada Bapak Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ini dicontohkan semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Itu sama dengan juga manusia, seperti itu. Yang terakhir tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, kemudian diakui dan dihormati. Nah, yang kelima materi tentang 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Ini penting kita sebagai guru nih. Ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, guru bisa sebagai teman, sebagai monitor, dan terakhir sebagai manajer. Pada saat kapan kita disebut penghukum? Ketika seperti ini, peristiwanya seperti ini, guru penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya kata-katanya seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Biasanya ini sudah lama lalu kita tinggalkan ya. Kemudian
membuat orang merasa bersalah. Nah, pada saat kapan guru itu mengambil posisi seperti ini? Biasanya nada suara gurunya lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Kemudian kata-kata yang keluar biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian yang berikutnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini juga sudah lama-lama kita akan meninggalkan posisi seperti ini karena tidak memiliki kepercayaan diri untuk anak didik kita. Kemudian sebagai teman, posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dia akan tergantung dengan gurunya seperti itu. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu. Hanya satu guru yang dianggap temannya saja. Ini juga lambat laun akan kita tinggalkan karena ada sisi negatifnya. Kemudian sebagai monitor itu atau berarti mengawasi. Saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kemudian ini ada sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kata-katanya biasanya menuntut seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa ya? Kemudian seorang pemantau mengandalkan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti, seperti catatan dan daftar cek. Ya, sampai yang menunjukkan tanggung jawab seru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, nah kita diharapkan sebagai guru itu sebagai posisi manajer. Posisi manajer ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid seperti itu. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan lagi hukuman yang biasanya membuat siswa merasa rendah seperti itu. Kalau ini segitiga restitusi itu kita tawarkan ke siswanya. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian tahap
Tiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga, strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, berikut ini adalah segitiga restitusi, mulai dari tahap yang paling bawah, menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kelima, kunci-kunci dalam modul budaya positif saling terkait satu sama lain. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun mewujudkan konsep pawongan. Latar belakang. Pendidikan karakter yang menekankan pada berbagai dimensi dalam proses pembentukan pribadi. Diharapkan mampu membendung berbagai kemungkinan negatif yang secara perlahan akan menghilangkan budaya bangsa. Bali sebagai pulau yang mengedepankan rasa humanisme memiliki beberapa konsep budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep pawongan adalah salah satu bagian dari Trihita Karana dalam menjaga keharmonisan hubungan di Bali. Pawongan merupakan sebuah konsep bagaimana membina hubungan harmonis antara sesama manusia. Diperlukan sebuah seni untuk membina hubungan agar selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa cara, yaitu memiliki pemikiran yang universal. Sebagai manusia, kita harus mampu untuk mengembangkan pandangan yang universal berdasarkan pemahaman pada asas spiritual. Adapun tujuan aksi nyata ini yaitu peserta didik dapat menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan guru dan teman-temannya. Dengan senyum, peserta didik merasa lebih damai, senang, dan gembira berada di lingkungan sekolah. Dengan sapa dan salam mempererat tali persaudaraan dan mencairkan suasana. Dengan pembiasaan sopan dan santun akan terbentuk pribadi yang baik sehingga tercipta harmonisasi antar semua warga sekolah atau pawongan. Deskripsi aksi nyata. Pembiasaan budaya 5S diawali dengan mengadakan kesepakatan kelas. Kelas yang penulis pakai sebagai subjek adalah kelas 5B, karena penulis merupakan wali kelas tersebut. Adapun runtutan kegiatan aksi nyata budaya 5S mewujudkan konsep pawongan ketika pembelajaran daring di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Mengadakan diskusi bersama peserta didik kelas 5B pada saat belajar daring. Kemudian, pendapat-pendapat peserta didik langsung ditulis pada sebuah kertas. Setelah terdapat kesepakatan kelas, di mana salah satunya adalah penerapan budaya 5S. Guru dan peserta didik menandatangani kesepakatan kelas tersebut. Guru memantau aktivitas peserta didik ketika mengumpulkan tugas secara langsung ke sekolah. Ketika berdiskusi di grup kelas melalui WA atau Classroom. Hasil pemantauan disampaikan kepada kepala satuan pendidik dan guru lain sebagai bahan refleksi. Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
peserta didik terbiasa memberi salam ketika berkomunikasi dengan teman, guru, dan pegawai termasuk kepada tamu yang datang. Peserta didik terbiasa memberikan senyum dan sapaan hangat ketika bertemu dengan teman, guru, atau pegawai termasuk kepada tamu yang datang. Peserta didik berperilaku sopan dan santun dalam kesehariannya di sekolah. Hasil aksi nyata. Pelaksanaan budaya 5S di masa pandemi diupayakan tetap dilaksanakan. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut. Pembiasaan mengadakan kesepakatan kelas. Dalam membentuk budaya positif, awalnya memang belum biasa dilakukan oleh peserta didik, karena mereka belum terbiasa memberikan pendapatnya. Setelah dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan, membentuk kebiasaan baik di sekolah, beberapa peserta didik mulai memberikan pendapatnya. Dari beberapa pendapat, disepakatilah budaya positif yang akan dilakukan, yaitu menaati protokol kesehatan, budaya 5S, senyum sapa, salam, sopan dan santun, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga iman dan imun agar aman. Poster kesepakatan kelas digital yang dibuat, ditandatangani, dan di-share di grup WA kelas 5B. Perilaku peserta didik ketika mengumpulkan tugas mulai diamati. Ketika ke sekolah, peserta didik memakai masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Ketika bertemu dengan guru, peserta didik tidak memberikan salam dengan berjabat tangan, namun dengan salam panganjali, yaitu mencakupkan tangan dan menyapa guru yang ditemuinya. Refleksi. Kebaikan yang diperoleh dari aksi nyata ini adalah pembiasaan membangun kesepakatan kelas bersama peserta didik dengan mendengarkan keinginan peserta didik, mewujudkan hubungan yang harmonis dengan warga sekolah melalui budaya 5S, dan perubahan sikap ke arah yang positif pada peserta didik. Kelemahannya yaitu masih kurangnya partisipasi siswa dalam memberikan pendapatnya untuk kesepakatan kelas. Perbaikan yang dilakukan. Jika nanti pembelajaran dapat berjalan normal, poster kesepakatan kelas akan dipasang di depan kelas supaya dapat dilihat untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Hal ini juga dilakukan oleh wali kelas yang lain, guna membentuk budaya positif sekolah. Nah, yang terakhir yaitu dokumentasi kegiatan. Mulai dari membiasakan budaya 5S, kemudian menyusun kesepakatan kelas. Sekian pengimbasan budaya positif aksi nyata 1.4. Bapak Ibu Guru, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi penerapan budaya positif di kelas, silakan angkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu Dai. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Tadi mohon maaf saya mengikuti tidak dari awal. Ya. Tadi kan sempat di akhir itu dijelaskan tentang penerapan kesepakatan kelas. Nah, kan ada beberapa kesepakatan itu. Tadi Bapak menjelaskan ada 4. Nah, bagaimana jika siswa itu tidak melaksanakan apa yang telah disepakati? Apa tindakan kita sebagai guru terhadap siswa yang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya mulai dari keyakinan kelas yang ini. Nah, keyakinan kelas itu muncul dari siswa, seluruh siswa. Misalkan kalau di kelasnya ada 33 anak, kita mulai membuat keyakinan kelas, mereka kita tugaskan menulis di satu kertas biasanya. Satu kertas, kemudian ditempelkan di papan. Nah, dari ke-33 itu nanti bersama-sama rangkum mana yang sama. Nanti hasilnya beberapa, misalkan 5 atau 6, baru kita tulis ke-6 kesepakatan itu, mereka sudah menyepakati bersama. Nah, jika suatu saat ada anak-anak yang melanggar seperti itu,
melanggar, kita panggil satu orang tersebut. Nah, ajak duduk bersama, kita terapkan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi. Mulai dari menanyakan identitas. Identitas itu kamu kenapa? Misalkan dia melanggar kesepakatan seperti tidak mengucapkan salam seperti itu, budaya 5S-nya, atau memakai pakaian selain seragam sekolahnya. Ajak duduk dulu dan tanyakan apa penyebabnya, apa alasannya dulu. Misalkan contoh memakai sepatu putih gitu, misalkan mereka di kesepakatannya sepatu hitam. Ajak duduk, alasannya kita terima, kemudian baru kita tanyakan kesepakatan kelas apa yang kita sudah sepakati. Seperti itu. Baru kita tanyakan kepada anak didiknya. Terus seperti ini kamu sudah tidak mematuhi kesepakatan kelas, apa yang kamu harus lakukan? Dari mereka sendiri nanti, oh saya ingin menulis ini Pak, permintaan maaf saya sebanyak berapa kali. Kita gali dari anak didik sendiri, biar anak didik tidak merasa terpuruk gitu ketika dia melanggar. Kita gali dari dia inginnya apa gitu maksudnya. Konsekuensi apa yang ingin dia lakukan untuk melakukan kesalahan tadi, menulis kesalahan tadi. Seperti itu, kembalikan lagi ke murid, jangan ke guru lagi. Anak-anak ini di luar dulu ya 5 menit. Nah, tidak seperti itu. Kita gali lagi ke anak tersebut. Seperti itu Ibu. Ada lagi? Boleh dilanjutkan. Itu biasanya anak, tapi walaupun saya belum pernah menerapkan secara langsung tentang kesepakatan kelas, artinya ketika hal mendasar lah kalau dilakukan berulang sama murid, terus ibu mesti gimana nih, kamu maunya apa? Tapi seringkali murid tuh nggak bisa dia sanksi apa, misalnya ketika dia melanggar tuh apa yang harus mereka untuk mengganti tanggung jawab yang sudah dilanggar tuh apa yang perlu mereka lakukan. Pasti mereka diam, nggak tahu pasti apa yang mereka melakukan. Nah, itu mulai dari membangun budayanya sekarang. Ya, semua anak seperti itu, kebanyakan anak karakternya seperti itu. Nah, mulai dari pas kita melakukan keyakinan kelas itu, kita berikan mereka waktu untuk menulis kertas saja. Kadang-kadang dia nggak menulis apa-apa gitu, nggak bisa mencurahkan apa yang saya ingin sepakati gitu. Nah, dari sana baru kita pancing-pancing mereka. Memang di awal agak susah menerapkan seperti ini, tapi dengan continue, guru-guru berusaha memancing mereka biar berpendapat, itu intinya. Itu aja, membangun budaya itu dulu, baru ke segitiga restitusi. Tempat yang ini saja. Iya, itu proses, nggak bisa langsung balik kanannya. Lampun nih, untuk yang lain ada Bapak Ibu terkait segitiga restitusi, kebutuhan dasar, dan yang lainnya. Ada? Ya Ibu. Saya tertarik dengan tadi ada tentang menang-menang itu Pak, yang dimana disiplin positif itu ya Bu? Yang disiplin positif coba saya. Yang ini? Oh yang ini ya? Yang paling bawah. Ya. Saya setuju dengan model berpikir menang-menang itu karena sangat baik diterapkan untuk anak. Demikian. Ya. Soalnya ketika anak-anak tahu ada teman yang tidak tahu, dia bisa membantu kepada temannya. Mungkin di masa pandemi ini masih belum bisa. Kalau misalkan sudah normal, saya kira sangat membantu kalau anak bisa berpikir dengan seperti itu. Artinya dia bisa, temannya juga bisa. Iya, gitu. Saya setuju dengan yang Ya. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Nah, sudah sesuai dengan teori stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Kita sudah mengarah ke teori kontrol sekarang. Nah, seperti itu kita berusaha untuk merdeka belajar namanya. Merdeka untuk siswanya, untuk gurunya juga. Jadi kita memfasilitasi anak. Jadi tidak ada anak yang merasa minder jadinya. Saya nggak bisa seperti ini. Nah, kita bangun kepercayaan diri mereka, percaya diri mulai dari mereka bisa ikut menyumbangkan pemikiran atau ide tentang di kelasnya sendiri, seperti itu. Mungkin ada sharing lagi Bapak Ibu? Intan? Kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti penugasan ini. Selamat pagi. Terima kasih.